Ya, posisinya putih Raja G6, Menteri E5, pion F4, dan pion G4. Hitam Raja G8 dan Menteri B6. Ini dalam posisi skak Menteri B6. Putih Menteri F6 tutup, Menteri C7, Anies Giri. Ya, Anies Giri terlihat gesturnya ya mencari draw ya teman-teman, karena jelas di sini Svein Rasmus pemegang buah putih unggul 2 pion. Tapi Anies Giri menunjukkan tetap stay calm. Kemudian Rasmus dorong pion F5. Dan waktunya juga menipis teman-teman, di bawah 1 menit. Ya, Raja G6, Menteri F6, pion F5, G4. Itu posisi putih, dan Anies Giri Raja G8, Menteri C7. Kemudian skak Menteri H7. Tidak terjadi skakmat ya, karena ada Raja G5. Kemudian ya, Menteri C7 balik lagi. Itu yang biasa dilakukan oleh para pemain catur dalam posisi kebingungan ya di sini untuk menunggu draw pastinya. Kembali ke posisi awal itu langkah yang biasa dilakukan. Dan Menteri C7 juga menjaga putih untuk memberikan skak ke Menteri D8. Ya, terlihat juga bahwa Rasmus kebingungan ya, dan terlihat ragu-ragu teman-teman. Menteri 6 skak. Ya, Anies Giri sedikit bingung ya. Kemudian jalan Raja H8. Karena kalau jalan Raja F8 mungkin semakin sempit ya pergerakan rajanya, dan banyak akan terjadi kesempatan putih untuk menukar menterinya teman-teman. Nah, kalau menterinya ketukar pastilah Anies Giri kalah di sini, dan dia Raja H8. Jadi memastikan bahwa tidak terjadi pertukaran menteri. Ya. Ya. Menteri H6 skak Svein Rasmus. Menteri G6 skak yang menunggu momen untuk dorong pion F6 ya, tapi nggak dijalan-jalan ini sama pemain putih. Raja ke F8 atau H8, ke H8 lagi teman-teman. Ya. Nah, ini terlihat gestur dari Svein Rasmus juga nggak nyaman, yang kelihatan bingung teman-teman. Sebenarnya yang dia takutin hanya terjadi repetition check ya teman-teman, atau sekak terus menerus. Cuman kalau kalah sebenarnya sih lebih presentasi kekalahannya itu sangat kecil ya teman-teman ya. Nah, ini Menteri E8 skak, Raja H7, Menteri E3, dan tidak memberikan skak kepada Raja Hitam. Dan Anies Giri mencium rencana ya. Ya, Anies Giri menyadari bahwa dia punya rencana dengan jalan berikutnya Menteri ke D6, karena tujuannya adalah Menteri H6. Dan di sini terburu-buru langkah putih Raja H5 karena ada taktikal Menteri H2 skak, dan Anies Giri langsung menjalankan itu. Dan lihatlah bahwa ekspresi yang dilakukan oleh Anies Giri lega sekali. Menteri H2 skak, Raja G5, dan Menteri H6 itu yang akan menang. Dan itulah posisinya teman-teman. Saya ingin coba jelaskan, dan tonton video di slide berikutnya teman-teman. Jadi Sobat RL Chess, apa yang sebenarnya terjadi dalam partai Svein Rasmus memegang buah putih pecatur dari Jerman berhadapan dengan Anies Giri pecatur dari Belanda? Nah, dalam posisi skak Menteri B6, kemudian pemegang buah putih menjawab Menteri F6 tutup, kemudian Menteri C7, putih dorong pion F5, skak Menteri H7, Raja G5, dan Menteri C7. Yang dalam posisi ini sebenarnya hitam hanya mencari remis ya, tapi selanjutnya sepertinya kebingungan pemegang buah putih karena hanya melakukan skak-skak aja nih. Menteri E6, Raja H8, Menteri H6 skak, Raja G8, Menteri G6 skak, Raja H8, Menteri E8 skak, Raja H7, dan Menteri E3. Saya nggak ngerti nih apa tujuannya. Mungkin ingin dorong pion F6 kemudian Menteri H3. Dan kalian bisa lihat di videonya ya, bahwa ketika Anies Giri menjalankan Menteri D6, pelan banget dijalankan buahnya, karena dia sebenarnya ingin jalan Menteri ke H6. Jadi idenya pelan-pelan nih. Dia king hunting, dan Rasmus sebenarnya menyadari, hanya dia tidak menghitung bahwa setelah Raja H5
ada Menteri H2 dan di sini pemegang buah putih ya sepertinya kaget banget dan langsung memberikan tangannya untuk mengakui kekalahan. Karena apabila dilanjutkan Raja G5, maka Menteri H6 skakmat untuk pemegang buah putih. Nah, ini yang terjadi dalam partai antara Svein Rasmus melawan Anies Giri. Jadi hitam sudah dalam posisi yang total kalah, tapi mampu menciptakan kemenangan dengan langkah blunder yang sangat mengejutkan dari Svein Rasmus. Itu teman-teman, kalau kalian jadi pemegang buah putih, apa yang kalian rasakan ya? Sakit banget sih pasti, kayak ditinggalin sama doi. Ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan komen teman-teman. Jangan lupa nanti malam kita nobar lagi jam 21.00 waktu Indonesia Barat di YouTube RL Chess. Terima kasih.